Jadi pertama kali ya magang di Universitas Jenderal Sudirman khususnya Fakultas Teknik, saya betul-betul merasakan ya suasana atmosfer ya sebagai dosen ya. Ternyata dosen ini tidak hanya sekedar absen masuk, kita harus memberi pengajaran ya. Ya salah ucap sedikit bisa bahaya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Endha di NH Podcast. Ya, bincang singkat bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan bincang singkat ya dengan tamu kita yang luar biasa ini, tamu jauh ini ya, dari sahabat kita yang sedang S3 di UTM. Ya, Universitas Teknologi Malaysia. Ya. Tidak lain di sini adalah Bapak calon Dr. Reza. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum Om Reza. Waalaikumsalam Dr. NH Om Nurul. Sehat-sehat selalu nih Om. Alhamdulillah. Welcome di NH Studio. Ya, terima kasih Om. Senang bisa berkunjung lagi dan ketemu sama Om Nurul nih dan keadaan bahagia ini. Alhamdulillah. Gimana nih Om Reza ini? Ini kan sedang istilahnya ini? Magang. Iya, intensif lah, lagi intensif. Ya, sudah 3 bulan ya Om ya? Udah lama ya? 2,5 minggu Om. Udah ya. Hampir 3 bulan. 3 bulan lah ya. Ya, jadi kalau yang UTM sendiri udah berapa tahun? Udah 6 tahun lebih Om. 6 tahun? Wah, memang lama ya sekolah S3 ini Om. Saya doakan cepat lulus. Amin. Jadi tahun berapa masuk dulu? Dari S3? tahun 2019 Om. 2019 ya. Di jurusannya apa? Teknik sipil. Iya. Teknik sipil. Nah, di konsentrasi di material jalan, pavement. Jadi material jalan. Sipil itu kan ada bidang-bidang kan, ada struktur, ya, geoteknik, PSDA, sumber air. Nah, saya di bagian transportasi dan jalan. Transportasi. Ya, ini kita kupas nanti ya. Tapi sebelumnya hampir 6 tahun ya. Mungkin agak sama mungkin pendidikan di Malaysia dan Indonesia ya. Atau sama ya. Dulu kan orang Malaysia belajar di Indonesia. Iya, memang. Sekarang orang Indonesia belajar di Malaysia. Dan saya salah satunya yang belajar ke Malaysia ini. Ya, kalau untuk pendidikan S3 ini sejauh ini tidak jauh berbeda Om ya. Mungkin dari sisi ininya, tapi mungkin dari sisi jumlah mahasiswa dan mahasiswa asing ya, baik di Malaysia dan Indonesia ya. Untuk teknik sipil sendiri di bagian transportasi itu saya di situ lebih banyak mahasiswa asingnya gitu loh. Ketimbang lokal gitu. Terbalik kalau saya melihat yang di Indonesia gitu, lebih banyak lokal daripada mahasiswa asing gitu. Tapi sejauh ini kalau seperti aktivitas mulai kuliah ya, kayak contohnya saya ambil di Bandung gitu, dia nanti sebelum melakukan riset kita harus kuliah dulu kayak metode penelitian sama ambil satu mata kuliah pilihan. Dan sistem sidangnya di Malaysia itu sidang tertutup aja Om, nggak ada sidang terbuka. Jadi setelah sidang tertutup, kalau mau wisuda itu terserah dari kita, mau ikut wisuda silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi rasanya ini kan sekali seumur hidup ya, sayang aja. Seremoni ya. Seremoni. Ya hampir sama lah ya. Ya sama di UGM juga saya waktu S3 boleh hanya tertutup aja. Terbuka itu option. Ya, option. Tapi waktu itu Omnya kalau boleh tahu tiap semester ada seminar progres nggak? Oh, semacam apa ya? Tiap apa itu? Semester? Tiap semester nanti. Oh iya, diseminarkan gitu, kayak, bukan kalau seminar itu kayaknya progresnya iya ada. Ada kan? Ada, artinya monitoring lah ya. Evaluasi ya, namun dari prodi lah ya. Namun kalau di kami dia nanti kita submit laporan progres aja ini Om. Oh, submit doang. Jadi nanti di seminar itu dia ada 3 nanti, seminar proposal, seminar hasil sama sidang tertutup. Oke, ya luar biasa ya. Jadi memang mirip lah ya
Mirip-mirip Ya, sekali. jadi kalau khususnya di apa nih? Di fakulti ya, Mbak? Fakultas Teknik Sipil sini. Enggak di sana. Apa ya? Namanya kan Fakulti Kejuruteraan Awam. iya. Bahasa Melayunya Fakulti Kejuruteraan Awam. Kejuruteraan. Kejuruteraan awam. Awam. Beda lagi kalau kita sebagai teknisi bilangnya jurutera. Kejuruteraan ya. Jadi di ini kan udah tingkat ya, udah tinggal sidang ya. Tinggal sidang sidang tertutup. Sidang tertutup ya. Makanya ini ada waktu untuk internship ke Unsud ya. Iya, betul Om. Jadi sambil menunggu waktu ya kan tesis saya sedang diperiksa, habis itu kan juga ada penentuan tanggal sidang tertutup. Ya itu juga memakan waktu daripada saya mungkin sambil nunggu daripada gak ada kegiatan, mungkin rasanya saya ingin betul-betul merasakan jadi dosen itu seperti apa gitu. Karena teman-teman mahasiswa asal Indonesia yang di UTM itu rata-rata dosen. Iya, banyak saya pikir juga gitu ya, karena S3 itu kan dosen itu ya minimal S3 ya sekarang. Jadi mau nyari teman yang backgroundnya konsultan, kontraktor ya jarang. Jadi waktu kalau kami ketemu, terutama pada saat kayak mau nunggu buka puasa di masjid, itu pembahasannya lebih dosen sekali gitu. Kalau bisa cerita sedikit atmosfer akademik mungkin S1, S2 ya, gimana di sana atmosfer akademiknya di sana? Iya. Lingkungan akademiknya bagus, mendukung sekali ya. Mendukung sekali ya. Jadi kalau saya melihat ketemu sama teman-teman S1 gitu ya, teman-teman S2, ya itu sebenarnya ya mungkin dari lingkungan ya juga ya Om ya. Karena lingkungan kampus UTM itu luas gitu. Dan bersih. Jadi sehingga kalau untuk sistem pendidikannya juga saya tanya-tanya juga sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah S1 gitu di UTM, itu tidak jauh beda gitu loh. Mungkin nanti sistem pengajarannya ya, dia akan melihat kalau ada mahasiswa internasional dari luar Malaysia atau Indonesia, mungkin pengajaran pakai bahasa Inggris. Ataupun Melayu. Ya kalau misalnya orang lokal semua mungkin Melayu, tapi umumnya nanti akan diajarkan pakai bahasa Inggris dulu Om. Jadi nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, barulah campuran pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris, bisa dicampur. Atau bahasa Indonesia. Oh, kalau boleh, kalau dosennya paham. Iya. Karena dosen Indonesia juga ada di UTM Om. Ya. Itu. Oke, jadi mix lah ya. Mix. Oke. Nah, kembali ke tadi internship. Internship ya Mak. Internship di Fakultas Teknik khususnya ya. Sudah hampir 2,5 bulan ya. Ya, jadi apa saja yang dikerjakan? Oh ya. Atau ada supervisinya, mungkin bisa diceritain. Iya. Jadi pertama kali ya magang di Universitas Jenderal Sudirman khususnya Fakultas Teknik ya. Saya betul-betul merasakan ya suasana atmosfer ya sebagai dosen ya. Gitu loh. Terlebih ya saya pernah berkegiatan di kayak di Kementerian PU sebagai konsultan gitu loh, ataupun juga melihat pekerjaan teman-teman di kementerian atau di dinas ya. Rasanya dosen PNS ini lebih dari itu ya Om ya, saya lihat. Karena dia tidak hanya untuk sekedar ngajar, bukan sekedar ngajar aja Om. Kita biasanya kalau ini kan masuk absen, duduk, kalau ada rapat masuk, habis itu buat tindak lanjut. Ya udah, kalau misalnya ada penelitian kita bisa serahkan ke unit lain. Kalau PU misalnya ada pusjatan gitu loh. Nah, ternyata dosen ini banyak gitu. Jadi tidak hanya sekedar absen masuk, kita harus memberi pengajaran ya, kuliah. Ya salah ucap sedikit bisa bahaya kan gitu. Itu jadinya beda. Dan kedua penelitian gitu loh. Ya saya pikir awalnya juga ada koordinasi antara ya mungkin dari kampus ke unit lain, ternyata ya harus mengerjakan sendiri gitu loh. Saya pikir kita akan merencanakan penelitian ini, tahu-tahu yang akan meneliti kita sendiri. Nggak bisa kita serahkan ke unit lain gitu loh, bukan dari kampus ya, kayak badan riset atau dari lain tuh harus dosen sendiri. Dan itu berkaitan juga ke arah pengabdian masyarakat ternyata dari penelitian itu Om. Gitu. Ya, jadi terasa ya, jadi dosen ternyata nggak mudah gitu. Wah, khususnya di banyak ya Pak. PNS ini ya, khususnya dosen PNS ini saya melihat betul-betul. Bahkan saya sampai minta izin kepada supervisor ya, penanggung jawab saya dosen di Unsud Pak Eri itu, sampai untuk izin tidak bisa masuk kuliah dulu di pagi karena
saya kecapean gitu loh. Jadi izin bisa masuk di kuliah berikutnya jam 10.40. Kan ada kuliah jam 8.50 nih. Iya. Itu momennya pada saat libur panjang Idul Adha itu. Hmm. Jadi saya pikir ya udah deh masuk, ya kan. Tahu-tahu kuliah gitu loh. Saya pikir mungkin kuliah online atau mungkin dipindah ke hari lain, betul-betul kuliah. Iya. Memang hebat ini beliau ini saya. Ya, Jadi saya minta izin sampai di kuliah berikutnya. Oke. Memang ini ya, artinya selama hampir 2,5 bulan ini terasa ya magang di teknik sipil ya, kan ada di kelas gitu ya, di lab gitu ya. Pengabdian sudah ikut belum? Pengabdian itu berkaitan dengan apa penelitian juga sih Om. Iya. Ini dan ini rencana kan lagi dibuat apa perancangan ini, proposal penelitian. Berarti saat ini apa ini yang dikerjakan? Ya ini coba saya rancang dulu apa penelitian yang untuk pengabdian masyarakat ya kan. Itu loh antara kalau bisa kolaborasi lah antara Unsud dengan UTM dengan kalau bisa ada pendanaan dari hibah gitu loh, hibah dari penelitian. Jadi kampus UTM jadi research partner lah, mitra risetnya. Iya. Gitu. Jadi memang dasar nanti insya Allah ya akan ada MOU sebenarnya. MOU, atau itu dia. kalau dengan kami ya perjanjian kerjasama lah ya, Betul. PKS lah ya, Jadi MOA ya. memang saya melihat apa MOU antara kampus yang saya sekarang S3 ini di UTM dengan beberapa kampus lain nih yang bagian penelitian ya banyak yang sudah melakukan perjanjian kerjasama, tapi yang khususnya di bagian penelitian laboratorium ini atau penelitian kayak seperti apa kuesioner itu masih belum ada yang selesai. Jadi saya harap ya Unsud lah bisa menjadi salah satu pionirnya nih yang bisa menjawab. Belum ada ya? Belum ada sama sekali. Iya. Ini harapan besar ya. Harapan besar ya. Om Reza jadi pembuka jalan nanti. Kerjasama antara Unsud ya terkhusus Fakultas Teknik ya dengan UTM atau Fakultas Teknik Sipil Kejuruteraan awam. Iya. Ya. Dan ini dan semoga berdampak ke apa jurusan yang lain seperti nanti teknik informatika gitu atau teknik elektro itu nanti bisa bekerja sama lah dengan UTM terkait penelitian bersama gitu loh. Ya itu harapan besar ya, artinya memang riset bersama ini akan menjadi fondasinya nanti ya. Fondasi. Ya. Nah yang dikerjakan sekarang riset apa? Ya, yang sekarang ini ya tentang campuran aspal ya, lebih ke ininya teknik sipil. Dan saya ini akan lagi rancang penelitian juga, mungkin skemanya sama tentang penelitian campuran aspal, tapi mungkin modifikasi juga dengan material yang ada ini di Banyumas ya, lokal ya. Berarti tadi dikatakan di awal bidangnya Om Reza ini transportasi. Transportasi. Ya? Tapi fokus ke jalan. Jalan, nah, betul. Ya. Ini gayung bersambut nanti juga yang akan ada kerjasama dengan Jepang ya di Fakultas Teknik ya. Ini juga transportasi juga itu. Ya. Khususnya untuk lampu lalu lintas ya, kalau nggak salah. Lalu lintas, Apil. Pernah dengar ya? Apil. Iya, Apil namanya ya. Setiap hari ini ya, artinya setiap hari ini interaksi di mana aja, di lab, di. Ya, terakhir interaksinya di lab, ya, habis itu di ruang gedung kuliah, ya itu pun juga lebih mayoritas ke pengajaran dan terakhir ya fakultas lah. Om Nurul. Itu. Jadi selama berapa ini? Hampir 2,5 bulan. Ini kan explore kemana aja nih udah? Ya, alhamdulillah ya selama saya di Purbalingga nih dekat Fakultas Teknik Unsud nih memang ada salah satu kendaraan yang sangat saya manfaatkan ini. Apa ini? Ini si putih namanya ini. Si putih gitu ya. Putih daun ya, si putih daun ini. Emang bersyukur juga nih sepeda yang sudah dipinjam sama bos. Sama Om Nurus ini memang saya gunakan hampir tiap hari. Setiap kali udah selesai pulang kerja, sepedaan sore. Kadang kalau ada waktu pagi gitu loh. Tapi lebih banyak ke sore. Terakhir paling jauh sampai Kroya gitu loh. Oh iya, luar biasa ini. Ya, ini luar biasa ini Om Reza ini ya. Artinya transport modalnya pakai genjot. Genjot. Alias goes gitu ya. Jadi tanpa pengaruh BBM naik silahkan ya.
kita tetap goes terus gitu ya Om ya. Yang penting mental masih ada untuk semangat gitu loh. Mental, tenaga gitu loh. Iya. Karena perlu asupan kan. Jadi kalau tadi Om Mia bilang motor perlu bensin, ya kita perlu makan kan. Oh iya. Kita gayung, pasti. gayung nggak ada tenaga kan pingsan juga Om. Kayaknya saya lihat teman-teman mahasiswa FT ini juga ada beberapa, tapi bisa dihitung jari loh yang pakai sepeda ya mahasiswa. Ada beberapa saya udah lihat, tapi saya mungkin maaf kurang mengenal atau mungkin kurang Coba nanti kita udah punya sebenarnya Om, namanya Pitku. Oh, ada komunitasnya. Pitan Teknik Unsut. Nanti satu saat kita adakan ya. Karena terakhir di waktu saya sepedaan sore saya sholat di masjid itu dekat di kota Purbalingga tuh ada yang menyinggung gitu. Saya tahu ada beberapa mahasiswa atau dosen yang pakai sepeda, tapi ya mungkin ya kurang explore kayaknya. Jadi kurang kenal gitu loh. Ajak kenalan Om. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi oke ya, artinya ini Om Reza ini sudah hampir bukan nanti jadi dosen di Purwokerto ya. Insya Allah ya Om, makasih. makasih. Banyak ini perguruan tinggi di Purwokerto. Ya. Ada Unsut, ada Unwiku, ada UNU, ada UMP ya. UMP ya. Kalau yang sipil mungkin ada Unwiku, UMP, Unsut gitu ya. Ya. Saya doakan Om nanti. Amin. Kayaknya cocok ya di Banyumas ya. Mendoan. Satu kunci kalau Mbak Yasmin mendoan ini. Tapi seneng ya kotanya ya. Wah, alhamdulillah ya, itu kotanya aman ya, adem gitu, termasuk di Purbalingga ini Om. Ya semoga yang tadi Om Nurul bilang itu ya melalui magang ini bisa menjawab untuk karir saya ke depannya gitu loh, untuk bagian pengajarannya. Iya. Kayaknya saya dipesan nih Pak Dekan ini ya untuk termotivasi nanti balik ke Banyumas ya. Banyumas. Di Indonesia bisa Purbalingga, bisa Purwokerto. Purwokerto ya. Kan ekstranya Banyumas. Memang betul-betul kayak sepertinya tenang gitu loh. Jadi di saat kita lagi banyak pikiran habis kerja, ya tadi saya sepedaan sore itu memang fresh, pulang fresh, tenang. Itu. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kembali sedikit ke teknik sipilan tadi ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke adik-adik S1 ini. Apa sih core di sipil ini sebetulnya di transportasi itu? Jadi ya di transportasi ini ya tidak hanya sekedar jalan gitu kan. Banyak moda-moda transportasi yang lain kayak bandar udara gitu ya. Mungkin kereta api ya. Jadi teman-teman kalau ingin yang mau meneliti tentang GPK, pergerakan kereta api, atau pavement, perkerasan landas pasu, atau airport management system, ya bisa mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan transportasi. Ataupun jika ingin yang mau bekerja di sektor pemerintahan atau di sektor swasta yang tentang berkaitan dengan jalan, transportasi, ya teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan transportasi Om, gitu. Dan di situ teman-teman bisa menelaah lebih lanjut. Jadi ketika nanti teman-teman bekerja misalnya saya di swasta ya, karena saya S1-nya tentang jalan, jadi itu akan berkaitan pada saat di lapangan gitu loh. Tapi tidak ada salah juga kalau misalnya teman-teman ada yang ngambil S1 di fokus dengan struktur, nanti kerja di jalan juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya lebih bagus dipersiapkan di awalnya, fondasi di awal tuh di jalan gitu loh. Jadi memang luas ya. Luas. Di transportasi, jembatan termasuk kan ya? Iya, jembatan. Tapi kalau sekarang ini mungkin lebih fokusnya ke struktur sebenarnya. Struktur. Tapi nanti bisa kalau di pekerjaan dia masuk dalam jalan dan jembatan. Itu loh. Iya. Mungkin itu saya nggak terlalu dalam ya. Iya. Tanya untuk ke umum aja ya. Transportasi itu juga luas itu Om ya. Jadi memang yang dipersiapkan teman-teman S1 ya untuk transportasi kan ya. Ya bisa, orang struktur juga bisa masuk. Bisa, kan? bisa. Orang beton mungkin. Kita orang jalan pun bisa masuk ke pekerjaan bangunan gedung, ya, tapi kan juga harus dipersiapkan juga kayak mata kuliah yang berkaitan dengan bangunan gedung gitu loh. Oke, mungkin terakhir Om. Mungkin masukan untuk teknik atau khususnya mungkin di lab dan sebagainya. Teknik, masukan teknik untuk lab. Masukan, ya mungkin terbuka aja ya. untuk kemajuan Fakultas Teknik. Mungkin bisa dimulai dari soal kebersihan ya Om ya. Gitu ya. Kebersihan. Ya, saya pikir mungkin kayak saya yakin seperti Pak Nurul dengan dosen-dosen lain atau
mahasiswa ini pernah keluar negeri ya, Ya. khususnya ke Singapura atau Malaysia ya. Jadi kebersihan itu salah satu faktor penting itu loh. Ketika kita An-nadhafatu minal iman. iya, Nah, kebersihan sebagian daripada iman. ya Nah, betul. gitu. Apalagi Tapi implementasinya susah kadang ya. terlebih kayak contoh dari kecil kita kalau setelah selesai makan ya dari kantin ya kalau bisa kita taruh di tempat tempat cuci piring. Mungkin kalau bisa dari fakultas bisa menyediakan tempat untuk naruh piring gitu loh. Jadi teman-teman yang lagi makan di pendopo itu mungkin ada tempat ini. Jadi tidak perlu ditaruh di mana-mana, langsung taruh di tempat khusus penyimpanan untuk dibersih. Nanti dari situ nanti diambil sama penjaga kantin untuk dibersihkan. Tidak sembarang naruhnya. Iya, Oke. itu. Luar biasa. Terus kedua, ini kampus Fakultas Teknik ini sangat luas ya ini ya. Iya. Bahkan saya ya tahu melihat dari Master Design ya. Mungkin saya rasa juga perlu adanya penyesuaian laboratorium ya. Maksudnya laboratorium itu tidak hanya satu bangunan, kalau bisa dibuat per masing-masing bangunan. Jadi untuk memudahkan penelitian ya baik para dosen, para mahasiswa ini mengembangkan di bagian salah satu tridharma perguruan tinggi ya penelitian. Bahkan informatika juga perlu itu Pak, harus ada bangunan tersendiri. Oh, tidak campur ya? Iya. Sekarang kan labnya campur ya? Labnya campur. Ada yang informatika lantai 3, iya. lantai 2, elektro, geologi, ya, iya. Industri. Ini bukan berarti untuk tujuan untuk memisahkan ya, ada gap ya, enggak. Bukan. Ini untuk supaya ada pengembangan dari jurusan itu, termasuk teknik sipil unsur. Semoga ini pimpinan Fakultas Teknik ya. Saya. Itu bisa nanti ke depannya. Iya. Dan mungkin di masing-masing departemen ya itu juga ada dipisahkan juga lah supaya ada pengembangan ya untuk aktivitas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi walaupun ya sekarang ya saat ini kan setiap gedung kuliah ini bercampur ya. Ya, tapi di sisi lain saya juga bersyukur juga dengan adanya dicampur itu supaya tidak ada bentrok, karena sampai selama 2 bulan setengah ini tidak ada yang namanya clash gitu loh antar mahasiswa masing-masing jurusan. Semoga kalau ini sudah dipertahankan, jika nanti itu direalisasikan masing-masing ada gedung ada departemennya, masing-masing ada punya gedung, ya tidak ada namanya clash gitu loh. Gitu. Untuk insyaallah atmosfer akademiknya biar akan lebih baik lagi ya. Baik, betul loh. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Om Reza ini ya atas podcastnya bincang singkat bermanfaat di NH Studio. Sama-sama. Ya, ini saya doakan S3 di UTM ya segera selesai. Amin. Nanti mengabdi ke bangsa dan negara Indonesia. Terkhusus nanti ke Benar. Purbalingga atau Purwokerto. Oke, segitu itu sahabat semua NH Podcast dimanapun berada. Terima kasih atas pemirsa, dan insya Allah nanti akan terus kita undang tamu-tamu yang luar biasa dari akademisi, dari praktisi ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.